Menurut Cranhe, ada 6 tipe jenis silabus pengajaran bahasa, termasuk yang pertama adalah silabus struktural, yang kedua silabus nasional, yang ketiga silabus situasional, yang keempat silabus berbasis keterampilan, yang kelima silabus berbasis tugas, dan yang terakhir adalah silabus berbasis konten. Yang berikut adalah memilih dan mengintegrasikan silabus, yaitu silabus atau tipe konten biasanya digabungkan dalam cara yang kurang lebih terintegrasi dengan satu tipe sebagai dasar pengorganisasian di mana yang lain diatur dan terkait. Misalnya, banyak kursus bahasa asing diselenggarakan di sekitar silabus struktural dengan setiap unit atau bab berfokus pada beberapa fitur tata bahasa. Namun, yang menyertai fokus gramatikal dan organisasi adalah jenis konten lain, misalnya situasional yang berbentuk dialog, dan fungsional itu cara memperkenalkan diri. Desain silabus dasar ini melibatkan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama menyangkut jenis konten yang akan disertakan dan dikecualikan. Yang kedua adalah apakah akan menggabungkan berbagai jenis konten silabus atau bergantung pada satu tipe saja. Dan yang ketiga adalah dengan asumsi bahwa lebih atau satu jenis konten akan dimasukkan. Itu adalah apakah akan menggunakan satu jenis sebagai dasar dan untuk mengatur yang lain di sekitarnya, atau untuk menguraikan masing-masing jenis lebih atau kurang secara independen dari yang lain. Selanjutnya adalah faktor-faktor program yang mempengaruhi pilihan dan desain silabus, yaitu faktor yang mempengaruhi jenis silabus atau silabus yang dapat dipilih adalah sumber-sumber instruksional yang tersedia. Misalnya, sumber daya dapat mencakup elemen-elemen seperti waktu, buku teks, dan bahan-bahan lain, visual, film, slide, gambar, realita, dan sumber daya yang di luar kelas seperti pembicara lain dari bahasa, program radio dan televisi, film, kunjungan lapangan, dan begitu seterusnya. Faktor program akhir yang mempengaruhi pemilihan konten pengajaran mungkin adalah kebutuhan untuk membuat instruksi yang tersedia. Untuk membuat instruksi tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak berwenang atau diukur dengan langkah-langkah eksternal, biasanya tes. Nah, pengaruh dari tes ini pada isi instruksi adalah fenomena yang terkenal. Guru dan program pengajaran sering mengajarkan ke arah jenis pengetahuan tertentu jika akan diuji, meskipun pengetahuan itu mungkin bukan yang benar-benar dibutuhkan oleh seorang siswa. Selanjutnya adalah faktor-faktor guru yang mempengaruhi pilihan dan desain silabus. Nah, dalam faktor-faktor ini, seiring dengan faktor-faktor program yang lebih umum, guru berperan dalam menentukan apa isi pengajaran bahasa yang akan diajarkan. Nah, sebuah kebenaran pengajaran adalah bahwa guru cenderung mengajarkan apa yang mereka ketahui. Seorang guru yang tidak terbiasa dengan aspek formal bahasa tidak akan cenderung mencoba untuk mengajarkan pelajaran tata bahasa, tetapi mungkin misalnya fokus pada penggunaan sosial atau fungsi bahasa atau bagaimana itu digunakan dalam berbagai situasi. Di sisi lain, guru sains dengan satu siswa yang tidak berbicara bahasa dapat melanjutkan dan mengajar sains dengan cara terbaik, pengajaran konten, daripada mencoba memberi siswa pelajaran berbahasa yang khusus. Nah, beberapa penelitian dalam praktik guru menunjukkan bahwa guru bahasa tidak secara akurat menggambarkan praktik mereka sendiri, menurut Long dan Sato 1983. Memiliki keyakinan yang bertentangan dan tidak konsisten tentang pengajaran bahasa, menurut Cranhe dan Knowles 1984, dan cenderung mengulangi pengalaman mereka sendiri sebagai siswa ketika mereka menjadi guru. Akibatnya, guru dapat memiliki pengaruh yang kuat pada silabus sebenarnya dari silabus kelas, bahkan jika silabus resmi atau terbuka dari program sama sekali berbeda. Nah, beberapa dari penelitian ini juga
yang menunjukkan bahwa guru biasanya tidak secara akurat menggambarkan praktik mereka sendiri. Kita bisa merasakan sendiri ada beberapa guru waktu kita SMA atau SMP, ada beberapa guru yang cenderung mengulang pengalaman mereka sendiri itu sebagai siswa ketika mereka menjadi guru. Cara mereka mengajar atau cara mereka memberikan pengajaran kepada kita itu dikaitkan dengan masa lalunya sebagai seorang siswa. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor siswa yang mempengaruhi pilihan dan desain silabus. Selain guru juga, siswa memiliki faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pilihan dan desain silabus. Fakta tentang siswa juga mempengaruhi konten pembelajaran ini, apa yang dapat digunakan dalam program pembelajaran. Perhatian utama di sini adalah tujuannya siswa, pengalaman mereka, harapan, dan pengetahuan sebelumnya, tipe sosial dan kepribadian mereka, dan jumlah siswa dalam kelas yang diberikan. Idealnya tujuan dimiliki siswa untuk belajar bahasa akan cocok dengan tujuan program. Ketika ini terjadi, pertanyaan tentang tujuan mudah diselesaikan. Namun, terkadang program dan siswa memiliki tujuan yang berbeda. Sebagai contoh, satu program pengajaran dirancang untuk mengajarkan bahasa Inggris dari profesi penyiaran di sekolah kejuruan. Administrator program berasumsi bahwa tujuan pembelajaran bahasa siswa terkait dengan perhatian profesional yang mereka terima. Namun, banyak siswa yang lebih tertarik untuk mencapai kemahiran bahasa Inggris umum untuk mempersiapkan mereka untuk posisi yang lebih baik daripada yang mereka latih. Salah satu cara untuk memenuhi kedua rangkaian tujuan adalah dengan meningkatkan jumlah konten fungsional, situasional, dan keterampilan umum yang disediakan bersama dengan keterampilan khusus dan konten struktural yang sedang diajarkan. Selain guru yang memiliki pengaruh atau faktor dalam pemilihan dan desain silabus, siswa juga memiliki faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pilihan dan desain silabus. Karena dalam silabus tersebut, tujuan utama atau sasaran utama dari pembuatan silabus ini adalah seorang siswa. Guru hanya bisa mengembangkan silabus yang ada, yang sudah tertera. Guru hanya bisa mengembangkan, dan tujuan utama dari silabus tersebut adalah siswa. Nah, oleh karena itu, silabus ini dia sangat penting dalam proses pengajaran. Baik guru maupun siswa membutuhkan silabus, akan tetapi yang lebih membutuhkannya adalah guru, karena untuk panduan mereka dalam mengajarkan sesuatu kepada seorang siswa. Baik, terima kasih. Itulah materi dari saya, yaitu tentang silabus desain. Maaf jika banyak kesalahan, yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari saya sendiri selaku pemateri. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.